Nah kalau doa kan itu kita sama Tuhan sebetulnya. Kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan juga nggak gimana nggak kaku-kaku amat. Dia tuh pribadi yang loving father. Aku rasa kalau kalau lo tahu tentang tanggung jawab lo Mm-mm. selama ini, sekarang gua lagi jadi pelajar nih. Ya do the best di situ. Nah berarti kita kan dari situ kita bisa melihat sebetulnya kita ditunjukin Mm-mm. mana teman-teman yang benar-benar tulus, mana teman-teman yang mungkin cuman sekedar ada maunya aja Ya. gitu. Hai teman-teman Way Out, apa kabar semuanya? Sehat kan yang di rumah? Kalau yang sedang sakit, aku berdoa biar cepat sembuh ya. Sinta Rosari sehat, Marsha Manopo juga sehat. Hari ini makanya kita mau membahas tema yang seru banget. Sebelum kita bahas, makanya aku mau ingetin dulu nih ke teman-teman semua. Kalau teman-teman bisa kirim pertanyaan loh. Apa aja pertanyaannya yang kira-kira menjadi ganjalan atau wonderingnya teman-teman yang ada di otak selama ini belum dikeluarkan ya, boleh langsung ditanyain ke sini ya, mungkin bisa dijawab sama Mama Marsha juga. Gimana kabar kamu hari ini? Ih baik banget, hai teman-teman Way Out. Halo. Happy loh, kita terus sama-sama Iya di Way Out loh. dong. Dan yang pasti topik kita tuh seru banget karena Hmm. relate banget sama kehidupan sehari-hari Ya. ya, dan apa ya, kita tuh mempraktekannya tiap hari, ini gimana gitu Tiap kan. hari. Dan Heeh. kalau salah, wah itu bisa mempengaruhi kualitas hidup kita sih. Iya betul Mm-mm. banget, temanya seru banget nih Marsha, hati-hati dalam pergaulan. Wih. Kan iya, kita tuh iya. makhluk sosial ya, Betul, kita betul, tuh betul. Butuh bergaul. kita butuh bergaul, butuh berteman, butuh orang lain pastinya. Tapi kalau yang namanya jadi salah gaul, nah itu yang repot ya Mhm. kan, makanya Betul, kita harus betul. hati-hati. Hati-hati, iya, iya, iya. Nih kamu boleh nggak sih sharing nih tentang gimana sih maksudnya pengertian hati-hati dalam pergaulan gitu? Apakah pergaulan di era sekarang masih ada yang baik gitu ya? Secara di media sosial banyak banget nih informasi yang ngajarin kita untuk bergaul dengan mungkin caranya yang kurang asik, yang nggak baik gitu ya. Nah, boleh di-sharing nggak? Pergaulan, kita semua butuh bergaul. Kalau Iya nggak kita dong. kurang Iya. pergaulan. Tapi pergaulan emang sebetulnya itu bisa mempengaruhi hidup kita. Mm-mm. Kualitas hidup kita tuh teman-teman ditentukan sama teman-teman yang kita ajak main. Atau yang Iya. kita izinkan untuk dia bisa masuk lebih dalam di Betul. dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita lah, dalam pergaulan. Makanya aku seneng banget sama tema kali ini yang hati-hati dengan pergaulan kita, karena memang menentukan banget tentang kualitas kita ke depan sana Iya. sih. Nah, satu hal waktu kita memikirkan masa depan kita, biasanya nih mau tahun baru gitu ya. Kalau mau tahun baru biasanya kita bikin apa ya, target gue di resolusi Iya, tahun depan resolusi. apa ya. Nah emang bener sih untuk kita memikirkan resolusi tahun depan, tapi penting juga untuk kita juga memikirkan siapa teman-teman kita di tahun depan yang kira-kira bisa membangun hidup kita lebih lagi, membuat Betul. kapasitas hidup kita lebih berkembang, talenta hidup kita lebih berkembang lagi. Kita perlu loh untuk memilih komunitas tempat kita bergaul. Penting Iya, banget. penting ya. Karena komunitas itu juga bisa membuat kita naik atau justru bisa membuat kita semakin hancur, Iya. semakin drop. Jadi mungkin bisa dimasukin di dalam resolusi teman-teman untuk memilih komunitas yang baik. Dan Ya. kalau tadi pertanyaannya masih ada nggak sih komunitas yang sehat? Jawabannya Ada dong. masih banyak. Ada Nah, dong. aku akan bacain beberapa satu ayat dulu ya buat teman-teman Boleh. semua. Ayatnya itu ada di Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Ibrani 12 ayat 1 sampai 2. Dibuka ya teman-teman. Firman Tuhan bilang begini, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu mengerintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Nah, teman-teman harus tahu lingkungan kita akan membuat awan di sekitar kita. Your tribe will create your vibe. Your tribe will Iya. create your Ya, vibe. karena lidahku lidah Tangerang ya, jadi agak susah nih ngomong Inggris ya. Your tribe create your vibe.
Jadi itu teman-teman kita akan membuat awan di sekitar kita. Dan itu pasti akan mempengaruhi kita sebetulnya. Makanya hati-hati. Kadang ya kita nih yang mungkin nggak pernah ngomong kotor lah, ngomong jorok. Dasar comberan lo, dasar got lo, gitu misalnya. Kotor. Iya. Misalnya ya. Misalnya nggak pernah nih, tapi jangan heran ketika kita bergaul sama orang-orang yang bentar-bentar ngomong, sorry ya, maaf. Misalnya jir gitu ya. Atau ngomong guguk yang lainnya, guguk gitu. Soalnya sekarang kan ujungnya kan pasti ada kata itu ya. Enak banget, seru banget anjing, gitulah pokoknya. Ini sensor semua. Nah, kita yang nggak biasa ngomong gitu karena kebanyakan ngomong seperti itu semua, nanti akan membuat awan. Jadinya kita akan terpengaruh. Jadi suka ngomong kotor, ngomong jorok, jangan kan gitu deh. Aku ini pernah kepengaruh sama sekitarku. Misalnya dulu kan gue main buat Marcelo Tahito main musik. Gitu kan. Nah semua harus gitu ya. Iya, semua tim musiknya adalah orang Ambon. Nah aku gaul sama mereka, ngobrol sama mereka 2 minggu, 3 minggu sampai sebulan logatku berubah. Jadi kakak di mana kak? Oh gitu. Jadi ya, ikutan Ambon juga ya. Padahal bukan orang Ambon. Iya. Ketawa aja juga ikutan ya. Gimana tuh? Jadi setiap ketawa belakangnya ada E-nya. Oh gitu. iya orang Ambon gitu ketawanya ya. Padahal nggak gitu loh aku loh. Sebenarnya kamu nggak gitu, tapi gitu, karena tapi kebawa. lama bergaul sama mereka jadi kebawa. Nah terus aku main sama Pingkan Mambo. Siang dan malam aku gitu kan. Nah aku di situ main sama orang-orang Jawa semuanya teman-teman. Semuanya orang Jawa. Dari Ambon ke Jawa. Tiba-tiba logatku berubah. Gimana tuh? Nang dikon. Di mana? Gitu. Jadi medok-medok gitu jadi. Ya dikit. Kebawa karena your tribe will create your vibe. Makanya hati-hati dalam pergaulan kita. Kalau pergaulan justru membawa kita semakin hancur, semakin jauh dari Tuhan, semakin mengabaikan kebenaran firman Tuhan. Nah, itu patut dipertanyakan. Iya, karena firman Tuhan juga bilang ya pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik gitu ya. Makanya harus benar-benar berhati-hati karena kita tuh masih daging, teman-teman. Kita masih hidup di dunia ini masih daging gitu ya. Jadi kadang-kadang kita mungkin nggak kuat, makanya kita harus menentukan mana komunitas kita, mana orang-orang yang inner circle kita tuh seperti apa, itu yang menentukan kita jadi seperti apa gitu. Aku setuju banget sih. Nah ini juga ada pertanyaan nih, orang yang melakukan pergaulan yang tidak baik itu penyebabnya biasanya karena apa ya? Apa karena mereka kurang mengerti firman Tuhan, atau karena mereka ada di lingkungan yang salah, atau gimana? Iya. Nah ini ada beberapa hal sih yang aku lihat sih yang mempengaruhi generasi ya teman-teman ya. Tapi pas ketika zaman sekarang ini nih, tahun 2000 ke atas lah ya. 2020 lah, 2020 ke atas ini mulai tambah lagi. Nah kalau waktu itu yang mempengaruhi pertama itu yang mempengaruhi generasi ya. Yang pertama adalah keluarga sebetulnya. Iya karena semua start from family ya. Start from family. Kita banyak melayani anak-anak muda yang keluarganya broken home teman-teman. Nah ketika dengar cerita mereka tuh bilang, iya keluarga gue berantakan kak, gue bertumbuh jadi orang yang emosian. Jadi gue sekali senggol bacok iya. Pokoknya sekali senggol marah lah gue, emosi, gue tukang berantem lah. Terus habis itu dia juga banyak hal yang dia lakuin lah, drugs lah dan segala macam, kehidupannya hancur di situ karena dia tidak menemukan kasih di dalam keluarganya, pertama keluarga. That's why kita kadang sebetulnya kehidupan di dalam keluarga itu mempengaruhi hidup kita juga gitu. Dan yang kedua adalah lingkungan pastinya. Lingkungan yang tadi aku bilang, kalau lingkunganku orang Ambon semua, aku ngomongnya pasti akan jadi orang Ambon. Aku pas main ke Pingkan orang Jawa, semuanya jadi orang Jawa. Lingkungan mempengaruhi. Misalnya main sama anak-anak punk, pasti gaya dandannya juga kayak jadi anak punk gitu. Ke anak-anak emo, wah rambut aku nggak gini pasti, langsung gini. Shalom saudara, pasti akan begitu. Nah itu lingkungan akan mempengaruhi. Ya, yang ketiga sebetulnya pertemanan sih, pertemanan kita gitu. Itu juga bisa mempengaruhi gaya pertemanan kita juga bisa mempengaruhi. Nah itu 3 hal itu. Namun sekarang ditambah lagi satu hal. Apa tuh? Kalau dulu kan aku harus tampil baik di 3 hal ini, keluarga, lingkungan atau sekolah, sama pergaulan di teman-teman. Kalau sekarang tambah satu lagi nih, harus hidup di sosial media. Tambah ya, nambah aspek kehidupan. Aspek kehidupan ini juga bisa mempengaruhi hidup kita. Karena
kita tahu sendiri sekarang kita yang harus bisa memilah-milah makanan yang untuk kita ambil di sosial media. Karena ya ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk juga. Nah, sosial media kadang membuat kita juga berusaha baik tampil di situ gitu. Anak-anak sekarang kalau dibully 24 jam sehari. Kalau anak-anak zaman dulu dibully di sekolah tinggal pulang, itu gue. Aku itu. Dibully di sekolah langsung pulang. Dibully di rumah, dimarahin tinggal keluar rumah. Dibully di teman permainan tinggal pulang ke rumah. Tapi anak-anak sekarang mereka di media sosial, makanya banyak sekali kasus mental health di situ yang karena tiap dibully, lo bisa bayangin, pas dibully di sekolah, dia pulang ke rumah, buka sosial media, ketemu lagi tuh bully-bulian tuh. Alah, lu sampah lu, nggak guna lu, alah dasar lu. Jadi kayak 1 kali 24 jam tuh isinya semuanya tentang tuduhan gitu ya, bullying dan segala macam. Karena dia nggak punya waktu untuk istirahat kayaknya jadinya mentalnya. Jadi banyak problem mental health nih untuk apalagi generasi Z. Udah banyak banget ternyata datanya ya, pas kemarin aku cek aku nggak tahu angka akuratnya tapi tinggi banget sih. Justru yang makin tinggi makin ke bawah kan. Iya, ya betul. Itu sosial media makanya. Ini 4 hal ini yang sebetulnya bisa menimbulkan pergaulan yang toksik sebetulnya. 4 hal ini yang aku lihat sih. Waduh, makanya ya kita butuh banget pergaulan yang sehat ya teman-teman. Dan pasti ada lingkungan pergaulan yang baik gitu. Asal kita mau nyari dan kita memilih pergaulan yang baik gitu ya. Gimana sih cara nerapin pergaulan yang baik di lingkungan sosial? Pertanyaannya kan gitu ya. Caranya tuh gimana ya? Ya kalau menurut aku ya caranya ya otomatis kita harus pilih yang memang sesuai dengan firman Tuhan gitu ya. Karena yang kita kan diciptain Tuhan gitu kan. Jadi ya kita harus pilih pergaulan yang juga dilingkupi sama firman Tuhan gitu ya. Terus juga teman-teman yang sefrekuensi istilahnya dalam Tuhan. Karena kalau enggak ya kita akan melenceng ke sana ke sini gitu kan. Kalau menurut kamu gimana? Untuk menerapkan pergaulan yang baik sama sekitar kita, artinya kita membawa dampak dalam pergaulan kita. Yang pertama harus kita lakukan, kita harus bergaul dulu sama Tuhan nih. Iya, betul. Karena terkadang kita pengen memikirkan pergaulan yang baik, lupa pergaulan kita sama Tuhan. Let's say aku pun sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta, sempat salah dalam arti yang aku pikirkan adalah pergaulan dengan sesama gitu ya. Dan akhirnya memikirkan bagaimana supaya diundang khotbah lagi, supaya khotbah aku bagus, supaya khotbah aku lucu. Tapi lupa memikirkan esensinya tentang hubungan sama Tuhan. Hubungan pribadi dengan hubungan Tuhan. Pribadi sama Tuhan, pergaulan ya, sama Tuhan. Padahal pergaulan sama Tuhan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun sih. Kayak kita membangun sebuah hubungan dengan teman, kan pasti kita WhatsApp. Betul. Pasti kita, woi di mana lu? Nongkrong yuk. Woi di mana lu? Jalan yuk. Iya, make time sama teman, jalan nongkrong ke kafe, ngobrol-ngobrol, bener sih, bergaul gitu ya. Untuk bergaul sama Tuhan ada aplikasinya, namanya doa. Nah, doa itu adalah sesuatu yang buat aku, mungkin kalau anak-anak muda bilang dulu kayak membosankan gitu. Doa. Praise and worship dong. Aduh Kak, aku kalau doa lebih dari 5 menit tuh aku ngantuk banget gitu. Ada yang bilang gitu kan, kayak aduh aku nggak tahu mau ngomong apa kalau doa gitu. Karena terkesan tuh doa lebih kurang menyenangkan daripada gosip. Kalau gosip bisa lama tuh, lo tahu nggak? Iya, curhatnya juga kan gitu kan. Nah kalau doa kan itu kita sama Tuhan sebetulnya. Kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan juga nggak kaku-kaku amat. Itu pribadi yang loving father, habis itu pribadi yang seru, yang asik. Jadi ngomongnya ya kalau lagi gondok ya biasa aja ngomongnya sama Tuhan, aku lagi sebel banget nih sama nih orang. Kalau lihat mukanya tuh aduh Tuhan aku sebel banget. Ya itu kayak kita curhat sama Tuhan. Dan itu buat aku bisa menjadi pelajaran buat kita supaya kita juga bangun dulu pergaulan sama Tuhan. Setelah kita membangun pergaulan sama Tuhan, kita tahu values kebenaran firman Tuhan. Dan waktu kita tahu values kebenaran firman Tuhan, kita bisa menerapkan pergaulan yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Terutama di dalam keluarga, di dalam sekolah mungkin, teman pergaulan, teman main, yang lain pada ngomong jorok, lo enggak gitu. Yang lain pada bagi-bagi link porno gitu, lo enggak gitu-gitu, lo enggak, gue enggak deh, gue enggak. Ya, gitu ya. Jadi semoga menjawab ya teman-teman way out ya. Nah ini ada pertanyaan nih, Kak aku bingung, aku di sekolah
tujuannya kan untuk belajar dan aku juga termasuk siswa yang berprestasi dan disayang banyak guru. Tapi di satu sisi aku malah sering dibully sama teman-teman aku karena aku kurang bergaul dan selalu fokus belajar gitu. Nah, aku harus gimana ya, Kak? Kasihan loh, ini sebenarnya dia melakukan yang benar tapi dia dibully karena dia kurang gaul gitu. Mungkin ih anak kesayangan guru gitu kan gitu. Nggak mau bergaul sama kita gitu atau gimana. Nah, boleh nggak ditanggepin? Nggak apa-apa sih, buat aku nggak masalah ya. Ya. Aku rasa kalau lo tahu tentang tanggung jawab lo Mm-mm. selama ini, sekarang gua lagi jadi pelajar nih. Ya do the best di situ. Mm-mm. Banyak orang yang bingung tentang panggilan. Kalau ditanya panggilan lu apa? Panggilan gue apa ya? Pilot? Gue nggak tahu gue panggilan gue apa gitu. Dia nggak tahu panggilan dia ke depan tuh apa. Sebenarnya panggilan itu bukan artinya bukan tujuan akhir. Tapi panggilan itu adalah sebuah proses sebetulnya. Jadi kalau lo sekarang lagi dalam belajar mengajar SMP, SMA, panggilan lo adalah seorang pelajar. Do the best di situ. Kalau nanti kuliah, panggilan lo adalah seorang mahasiswa atau mahasiswi. Di kantor pun juga, dimanapun lo berada, panggilan lo ya ada di situ. Itu adalah kayak proses gitu. Kita tahu panggilannya Daud pada waktu itu ya, dia nggak langsung jadi raja, tapi dia pertama jadi penggembala dulu, habis itu dia jadi pemain musik, habis pemain musik dia jadi pembawa alat-alat perangnya Saul gitu, sampai akhirnya dia jadi raja. Tapi dalam proses perjalanannya itulah panggilannya dia. Nah teman-teman, kalau lo tahu itu panggilan lo pelajar, fokus belajar, it's a good thing. Gitu. Itu adalah sesuatu yang bagus. Nanti pasti akan dinikmati di kemudian hari. Iya benar. Tapi pasti ada yang nggak suka lah, nggak apa-apa itu juga. Dan buat aku jangan takut untuk stand your apa ya istilahnya value gitu. Your value, yeah. Karena menurut aku kalau misalnya memang kita udah melakukan yang benar, nggak perlu takut gitu. Nah, bulian yang kamu hadapi ini seperti apa? Kalau misalnya buliannya masih tolerable gitu ya, maksudnya masih kayak ya udahlah gitu, tinggal di keluar, masuk kuping kiri keluar kuping kanan gitu. Tapi kalau menurut kamu buliannya udah kayak harassment atau misalnya kata-katanya kasar, menyakiti, kamu punya hak untuk ngomong sama orang yang lebih tua mungkin, yang bisa yang punya wewenang dan segala macam. Karena menurut aku bulian itu juga nggak bisa dibenarkan sih ya. Jadi kayak memang harus kita berani speak up juga gitu. Karena kebenaran itu memang harus ditegakkan kan gitu. Jadi buat aku kalau kamu nggak salah ya speak up aja gitu. Ya nggak? Bener nggak? Ya, betul. Ya. Oke. Nah ini pertanyaan nextnya ya. Pastor, aku udah temenan dari kecil sama teman aku. Tapi sebagai teman aku nggak dihargain. Karena dia menyalahgunakan hubungan pertemanan kita. Di saat susah dia sering minjem duit sama aku. Duit lagi ya kan? Tapi di saat ada duit, bukannya dia melunasi hutangnya ke aku, tapi malah belanja dan posting barang-barang mahal yang dia beli di media sosialnya. Aku sering nagih dan nyindir untuk dibayar utangnya. Tapi dia malah menyepelekan aku harus gimana ya Kak? Wah, jadi yang minjem ini penganut, jangan kayak orang susah ya, beli dulu baru susah. Pakai duit orang lagi. Iya. Mending pakai duit sendiri ya. Ada yang gitu loh, gua pengen beli tab yang baru, mahal harganya, habis diajak makan nggak mau. Iya. Ini dia ya menurut aku ya, memang agak ngeselin sih sebetulnya orang-orang yang... Ngeselin banget sih memang. Apalagi kalau ditagih kayak disindir-sindir nggak kesindir gitu kan. Iya. Diajak ngomong juga agak susah, menghindar terus. Nah berarti kita kan dari situ kita bisa melihat sebetulnya kita ditunjukin mana teman-teman yang benar-benar tulus, mana teman-teman yang mungkin cuman sekedar ada maunya aja gitu. Karena ada beberapa tipe pertemanan ada pertemanan yang dia datang kalau misalnya kita... Kalau butuh dia datang. Gitu ya. Tapi pas kita butuh dia nggak ada. Banyak loh yang gitu. Banyak yang pertemanan yang seperti itu ada. Nah, orang-orang seperti ini ya memang nggak bisa kita hindari ya. Maksudnya nggak bisa, semua ada di sekitar kita gitu loh. Jadi kita mungkin lebih mawas diri, kita harus lebih bijaksana untuk bersikap sama teman-teman yang seperti ini. Next time kalau dia mau pinjam uang lagi ya kamu tahu konsekuensinya, karakternya, konsekuensinya, bahwa susah untuk balik. Iya, jadi ya nggak usah dipinjemin lagi lah ya, maksudnya karena dia nggak bisa bertanggung jawab juga atas apa yang dia dipercayakan gitu loh, dia nggak bisa tanggung jawab. Jadi mungkin nextnya kamu mungkin lebih wise aja dan nggak ada salahnya juga untuk nextnya lebih ya tetap berteman baik gitu, tapi ya tetap kita
pilih orang-orang yang jadi inner circle kita gitu Inner circle kan. kita. Jadi Iya, iya. kita nggak terlalu dikelilingi sama orang-orang yang kurang Mm-mm. baik gitu istilahnya ya. Iya, doakan dan terus kasihi ya. Iya betul. Nah, Kasihilah sesama manusia sama Iya, iya, seperti iya. dirimu sendiri. Firman Betul. Tuhan bilang gitu. Bahkan kasihilah musuhmu. Berdoalah buat mereka yang menganiaya kamu. Aduh, menganiaya firman kamu. Tuhan Iya, emang iya, iya. ini ya, meinin hati kita ya. Gampang-gampang susah Gampang-gampang ya, susah tapi bisa. bisa. Nah, tadi kan kita ngomongin sedikit soal social media ya, Mm-mm. yang ya. Jadi memang kita tuh nambah gitu loh. Sekarang ini media sosial tuh bener-bener melekat dalam kehidupan kita gitu. Bahkan Ya, ya, sebelum tidur aja kita cek dulu Instagram berapa likes yang kita punya gitu kan, komennya ada enggak gitu-gitu kan ya. Ya. Belum TikTok dan segala macam. Nah, itu tuh jadi memang menurut aku juga karena media sosial kita tuh jadi makin sering membandingkan apa yang kita punya gitu ya, pergaulan kita kok dia gaulnya asik banget ya sama orang-orang yang high class gitu. Nah, Mm-mm. kok aku gaulnya sama orang-orang yang ini, nah itu tuh jadi perbandingan juga gitu. Nah, mungkin kalau aku pribadi ya media sosial juga harus dibatasi sih ya, yang ya kalau misalnya ini sebelum ke pertanyaan berikutnya, media sosial tuh benar-benar harus kita pilih-pilih gitu ya. Makanya hati-hati juga dalam memilih siapa yang kita follow di media sosial, itu termasuk kan, maksudnya benar-benar kayak kita harus saring dan pilih gitu teman-teman di media sosial. Nah, ini next question nih. Kak, aku suka main dating apps. Nah, ini juga nih kan media sosial nih kan, dating apps. Kalau lagi suntuk di rumah niatnya sih buat cari teman. Tapi seringkali aku kenalan sama orang yang nggak baik. Saat meet up sama mereka, ujung-ujungnya mereka ngajak ke tempat-tempat hiburan. Hmm. Dan berujungnya ke arah free sex. Oke. Tuh, aku harus gimana ya Kak, apa salah mencari teman di media sosial? Nah, tadi aku bilang harus pilih-pilih di media Ya, sosial. ya. Gimana tuh ya? Media sosialnya sih nggak salah, Tuh. cuman kadang penggunanya yang salah. Ini gelas nih, ini juga nggak salah nih kalau diisi air. Iya. Tapi kalau misalnya gelas ini buat timpuk orang, ini Jadi juga salah. salah. Mic-nya juga ini mic kalau aku ngomong ini keluar ini ya nggak salah juga. Tapi kalau buat pukul-pukul pala orang toki-toki ya, salah juga. Penggunanya yang salah sebetulnya. Nah, kalau kita cari pasangan di dating apps, buat aku pribadi aku nggak menyalahkan. Karena kalau kita ngomong tentang pasangan hidup, wah itu bisa seminar 1 hari, 2 Panjang, hari. ya. Panjang. Tapi aku tidak menyalahkan iya. dating Karena itu apps. salah satu media juga Salah satu media sebenarnya. juga. Ada juga zaman-zaman dulu kenalannya di Friendster. Iya, Aku sih nggak benar. tahu Friendster itu apa. Masa? Iya. Ya Tahu, ampun. Friendster atau Facebook. Nah, Iya. tapi kita harus menyadari kalau cari pasangan di situ, kita harus tahu konsekuensinya apa. Mungkin kita nggak terlalu kenal sama orang itu, but that's okay. Maksudnya ya itu konsekuensi yang kalau bisa dihadapin, ya hadapin aja. Tapi aku prefer kita ketemu di tempat yang udah kenal satu sama lain. Iya, aku Apalagi juga kalau di sih. komunitas rohani, Iya, atau iya. di gereja, atau di youth gitu ya. Pokoknya yang udah tahu values-nya itu sama-sama Betul. gitu. Dan Apalagi teman pelayanan bareng, aku rasa itu akan lebih meminimaliskan masalah-masalah yang nanti terjadi akan di Iya. ke depan sana gitu. Dan bahkan aku juga sempat ngeliat gitu, ngedenger sih, aku nggak tahu. Cuman dating apps juga banyak loh ternyata tipe-tipenya gitu. Maksudnya, dan teman aku tuh ketemu seseorang di media sosial yang juga media sosial Kristen gitu loh. Iya, iya, Ada, iya, jadi ada dating juga. apps yang sama-sama anak Tuhan. Itu kan lebih spesifik lagi tuh, Iya, iya. maksudnya kayak kriterianya yang mungkin kamu cari. Jadi maksudnya dating apps apa aja oke, maksudnya kayak misalnya kamu mau mencari teman dan sebagainya. Cuman memang ada konsekuensi-konsekuensi yang akan kita terima. Nah, alangkah baiknya kalau kita juga memilih media sosial mana yang kita mau gunakan gitu. Jadi mengkerucutkan lagi nih kriterianya apa lagi ya gitu yang bisa Ya, ya. aku kerucutkan untuk aku memilih gitu. Dan ya kan? ditanya juga, kamu download dating apps apa pengen seru-seruan aja gitu ya? Betul. Ketemu banyak cowok atau cewek gitu, berpacaran dengan banyak orang, atau memang benar-benar ya pengen cari pasangan hidup lah ibaratnya Iya. gitu. Nah itu juga kita harus tahu juga, kalau kita pengen serius sama pasangan hidup kan pasti kita cari yang Terbaik. benar-benar terbaik, Ya. values-nya baik. Jadi ada, kamu bilang apa, ada Ada saringan-saringannya. saringan-saringannya. Dia kenal Tuhan lah, Iya. ya seenggaknya dia rajin ke gereja, dia sering pelayanan dan lain Betul. sebagainya. Jadi Iya. tahu values tentang firman Tuhan dan lain sebagainya. Sehingga ya akan meminimalisir
ajakan-ajakan untuk free sex, berbuat dosa dan lain sebagainya. Iya, Gitu. iya. Betul sekali. Alright, ini pertanyaan terakhir nih. Nah, Pester, aku baru aja buat akun media sosial beberapa hari lalu. Nggak lama aku di-follow sama cowok yang ternyata mantan pacar aku pas SMA dulu. Cie. Tiap hari dia selalu kasih perhatian sama aku. Tapi aku bingung ngadepin dia. Di satu sisi, aku memang ada rasa sama dia. Dan mau kasih perhatian balik sama dia. Tapi di media sosialnya aku lihat dia pajang foto pernikahannya dengan seseorang wanita yang aku yakini itu adalah pasangan hidupnya. Aku bingung harus bagaimana ngadepin dia. Oke, dijawab saja, Pak. Sebentar, kamu bingung? Bingung dalam arti bingung bagaimana ini kan soalnya kalau kamu lihat kan itu udah ada jelas terpampang foto pernikahan. Aku rasa ya, jangan bermain api lah gitu. Iya. Maksudnya kalau misalnya udah ada pernikahan, udah biasa-biasa aja, santai-santai aja. Nggak, ya udah nggak usah mengharap sesuatu yang lebih, udah cukup Iya. di situ aja gitu ya sebagai temannya. Soalnya Iya. Sakit banget loh jadi istrinya nanti. Langsung nih, Iya, iya, aura iya, apa, iya. ini perempuannya langsung kayak wah gitu kan. Ini maksudnya kan aku tuh selalu kayak misalnya kalau kita dihadapkan sama satu situasi, aku selalu memposisikan aku sebagai orang yang dirugikan. Jadi aku mau nggak sih kayak gitu, aku kalau ngerasain kayak gitu aku gimana ya rasanya ya, apakah akan sakit banget ya. Kalau itu kita udah ngebayangin akan kita sangat dirugikan dan kita sakit banget, kita nggak mau jadi orang seperti itu kan gitu. Jadi Ya. kita akan jauh lebih, menurut aku jauh lebih jahat kalau kita udah tahu rasanya kayak gitu, rasanya sakit, tapi kita tetap melakukannya gitu. Jadi menurut aku yuk jangan bingung lagi gitu, karena itu tidak perlu dibingungkan kalau menurut aku ya, itu udah pasti jawabannya. Menurut aku stop dan masih banyak ikan-ikan di laut ya teman-teman. Aku rasa sih Ya kamu kan? harus buat boundaries sih Iya, sebetulnya, buat bener. boundaries. Jadi nggak jangan buka harapan sama dia Iya bener. sehingga wah bisa nih. Apalagi gue juga udah posting istri gue di sosial media, dia mau juga. Ya Nah udah. kadang laki-laki tuh suka gampang sekali terpancing dan tertantang teman-teman. Asik. Jadi apalagi udah punya istri dia tetap mau ya sudah, Iya, nothing iya, iya. tulus. Lebih baik kamu harus ambil sikap. Iya. Jangan jangan kasih harapan, set boundaries, nggak usah tanya hari ini makan apa, gimana kerjaannya. Aduh udah nggak usah lah. Nggak usah. Jawab seadanya. Iya, dan bagaimanapun jawab ya kan juga kalian sewajarnya. pernah ada hubungan ya. Maksudnya dulunya pernah ada rasa, pernah ada hubungan. Jadi jangan membuka celah, jangan membuka lorong-lorong yang sempit itu untuk kembali merasakan hal-hal yang dulu gitu. Karena dia udah punya, ada yang punya istilahnya gitu Iya, dan kan. kalau bilang tapi dia baik Kak, aduh percaya deh. Kalau dia baik dia Dia nggak akan kayak gitu. nggak akan kayak gitu, nggak akan selingkuh. Karena orang yang mengasihi Tuhan pasti mengasihi keluarganya. Iya, Kalau dia benar. bisa mengasihi pribadi yang tidak terlihat, dia pasti bisa mengasihi sesamanya. Betul. Oke, Gitu. jangan ya. Oke, stop. Jangan move on, banyak ikan di laut. Oke, aku aus ya karena ini tadi ngebahas soal ini ya. Iya. Oke, nanti kita bahas lagi hal-hal yang Mantan-mantanan. Nah, seru-seru. kita minum dulu deh. Aduh, pergaulan nih memang nih. Nah, kalau doa kan itu kita sama Tuhan sebetulnya. Kita ngomong sama Tuhan dan Tuhan juga nggak kaku-kaku amat. Dia tuh pribadi yang loving father. Aku rasa kalau lo tahu tentang tanggung jawab lo selama ini, sekarang gua lagi jadi pelajar nih. Ya do the best di situ. Nah, berarti kita kan dari situ kita bisa melihat sebetulnya kita ditunjukin mana teman-teman yang benar-benar tulus, mana teman-teman yang mungkin cuman sekedar ada maunya aja gitu. Yeay, seru banget. Aku udah seger lagi ya. Kita bahas lagi Lanjut selanjutnya ya. tentang pergaulan. Hati-hati dalam pergaulan karena kepada siapa kita bergaul itu menentukan Kualitas. vibe kita, Vibe ya kita, kan? Your kualitas hidup tribe, describe your vibe gitu The ya. tribe will create your vibe. Oh, will create your Yeah, vibe. yeah, yeah, yes. Alright. I see, Iya, I iya, see. iya. Tapi mungkin ini nih boleh di-sharing dulu nih Apa tentang tuh? hati-hati dalam pergaulan yang disinggung dalam yang ayat Alkitab itu loh 1 Korintus 15 ayat 33 sampai 34. Boleh dibahas Pergaulan yang sedikit? buruk gitu Iya, ya. Iya. gitu. Nah, memang teman-teman kita tuh sebetulnya punya pilihan sebetulnya di dalam pergaulan kita itu. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Itu udah jelas sekali bahwa kita itu kalau ada
pergaulan itu gampang sekali untuk Mm-mm. mempengaruhi kita. Ya. Nah, jangan lupa depannya itu ada tulisan ini, teman-teman. Ada tulisan jangan sesat. Pergaulan yang sesat. buruk Mm-mm. merusak kebiasaan Kebiasaan yang baik. baik. Jadi ada jangan sesatnya. Hmm. Nah, kita sebetulnya diciptakan sebagai garam dan terang. Kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Firman Tuhan nggak bilang kamu harus jadi garam. Tapi kamu adalah. Adalah artinya ya kamu adalah garam. Adalah artinya ya kamu adalah terang. Nah, kalau kita tahu kita adalah terang, jadilah terang itu sendiri. Jadi jangan sok gelap. Bilang sama siapa, mungkin ada temen kayak lagi chatan, jangan sok gelap lo gitu. Ya, jangan segelap. Ya, makanya kalau ada orang bilang, wah sok rohani lo, sok suci lo, bilang sama dia, aduh bukan gue yang sok rohani, lo yang sok duniawi. Karena sebetulnya identitas kita yang sesungguhnya adalah terang. Tapi ya kadang memang supaya diterima sama pergaulan, tongkrongan, kita tuh suka sekali menggelap-gelapkan diri kita. Jadi sok gelap kitanya, padahal kita adalah terang, jelas firman Tuhan bilang kita adalah terang. Kita jadi sok gelap. Nah, Roma 12 juga bilang janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia. Harusnya hidup kita itu menjadi berkat buat banyak orang, menjadi terang buat banyak orang. Harusnya hidup kita penuh dengan kekudusan, karena Tuhan kita kudus. Kita hidup dalam kekudusan. Cuman banyak anak-anak muda bilang, aduh hidup dalam kekudusan kuno banget. Oh iya. Aduh males banget, aduh bukan gue banget lah. Gue ini najis. Jadi mereka akan memikirkan susah untuk hidup dalam kekudusan. Padahal firman Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kita diciptakan Tuhan supaya kita hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Firman Tuhan juga bilang seperti itu. Jadi memang kita harus tahu kodrat dan habitat kita. Kodrat kita adalah hidup dalam kekudusan. Sama kalau ikan kodratnya itu di laut untuk berenang gitu ya. Burung kodratnya untuk terbang, ya itu kodratnya dia. Kita nggak pernah bisa ganti itu. Kita nggak bisa bawa burung kita Kakatua, aduh kasihan kamu di luar terus ikut nyelam yuk, mati dia. Gitu juga dengan ikan, kalau kita taruh ikan di meja ini, dia akan sulit sekali untuk hidup. Makanya kita susah untuk hidup dalam kekudusan karena kita nggak ada di dalam habitat kita. Kalau ikan habitatnya di air kan, burung di udara. Nah kita hidupnya susah untuk hidup dalam kekudusan karena kita di luar habitat kita. Habitat kita apa sih? Hadirat Tuhan. Bergaul dengan Tuhan. Hadirat Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kalau jarang doa, jarang baca firman, jarang merenung gitu ya. Itu anxiety gampang sekali masuk. Pertama, ketakutan gampang sekali masuk, emosi gampang sekali masuk, dosa-dosa apapun gampang sekali masuk gitu. Nah, kodrat kita adalah kekudusan, habitat kita hadirat Tuhan. Jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Karena iblis setiap hari berusaha menarik kita keluar dari habitat kita. Menarik kita keluar dari hadirat Tuhan. Untuk gak hidup bersama dengan Tuhan. Itu yang menyebabkan kita susah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Jangan sesat, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Supaya kita gak hidup di situ. Nah makanya harus hidup di dalam kekudusan. Hidup di dalam kasihnya Tuhan. Maka kita bisa mengerjakan kekudusan. Menjalankan keselamatan kita dengan takut dan gentar. Luar biasa. Kita mengasihi Tuhan. Oke. Benar-benar aku setuju banget dan ayat ini jadi pedoman kita ya. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kayaknya kalau kita ingat itu tuh kita langsung bisa milih, oh ya ini buruk, ini baik buatku, ini buruk buatku gitu ya. Nah tapi sebelum lanjut ke pertanyaan aku mau ngingetin nih buat teman-teman di rumah yang kepengen bertanya langsung aja boleh ya kesini. Langsung aja kirim pertanyaannya, apapun pertanyaannya akan mudah-mudahan kita bisa jawab. Semoga kita juga bisa terus keep in touch ya dengan teman-teman yang bertanya. Jadi seru gitu, banyak pertanyaan yang mungkin kita juga, oh iya ya ternyata yang ini belum dibahas gitu kan. Yuk boleh ya langsung kirimin ke sini ya. Oke, ini ada pertanyaan nih. Halo Way Out, aku terlahir dari keluarga sederhana. Namun karena dapat beasiswa, aku punya kesempatan berkuliah di sekolah elit. Gitu, yang mayoritas mahasiswanya anak-anak tajir. Saat bergaul sama mereka, aku harus ngeluarin duit banyak. Sampai-sampai aku harus kerja part time demi bisa dianggap
dianggap di pergaulan mereka. Tapi karena sering nongkrong sama teman-teman dan kerja part-time, nilai ujianku sering merosot dan karena aku nggak sempat belajar. Ujung-ujungnya beasiswaku terancam dicabut. Wow, aku harus gimana ya? Menurut aku ya, kamu harus mensyukuri ketika kamu dapat beasiswa itu di situ. Ingat tentang kebaikan Tuhan di Ya. dalam hidup kamu. Dan sekali lagi, iblis berusaha supaya kita tuh Nggak excellent gitu nggak ya. excellent, kita tuh menjadi loser. Nah, tapi aku percaya waktu kita mengingat kebaikan Tuhan dan mengingat why kita ada di situ, kenapa why-nya tuh kita harus jelas. Kenapa kita ada di kampus ini? Oh, ini semua karena beasiswa. Dulu gua berdoa untuk bisa masuk kampus ini, tapi gua nggak ada duitnya. Tapi pada akhirnya Tuhan izinkan gua masuk di kampus ini. Iya. Nah, rasa syukur itu yang membuat kita jelas tentang why kita ada di situ. Sehingga waktu kita mensyukuri tentang hal tersebut, maka kita akan bisa memilah-milah mana yang prioritas, mana yang enggak gitu. Dan aku percaya ketika kita juga terus fokus ya sama apa yang kita kerjakan, ada juga banyak juga orang-orang yang akan main sama kita sih, bergaul sama kita di situ. Dan aku rasa kalau mereka benar-benar teman yang menerima kamu apa adanya, aku rasa juga mereka juga akan mengerti kenapa kamu jadinya rajin belajar Iya, gitu ya. betul, Ada di betul sih. situ. Iya, Meskipun iya, nggak iya. ikut main sama mereka, mereka pun akan ngerti gitu. Karena mereka teman yang tulus. Iya. Beda dengan teman yang nggak tulus gitu. Dan kalau misalnya tiba-tiba ketika kamu kembali belajar dan mereka tiba-tiba tinggalin, ya menurut Udah tandanya aku menurut aku mereka bukan teman-teman buat kamu gitu. Mm. Karena itu beasiswa kan ya nggak semua orang bisa dapat Iya, juga iya, ya kan. benar-benar. Jadi ya kita diingetin lagi kenapa ya awalnya kita masuk kampus ini. Apakah untuk bergaul ataukah untuk mencapai mimpi kita. Kalau misalnya why-nya jelas, I wanna achieve this goal gitu. Jadi kita nggak akan terombang-ambing sebenarnya gitu. Kerja part time menurut aku bagus gitu. Tapi kalau jadi bergaulnya jadi too much itu akan ya pasti nilai kamu jadi turun sih gitu Ya. kan. Jadi kita harus tahu yang namanya prioritas. Mana prioritas dalam kehidupan kita. Yang pertama apa? Kamu harus set dulu keluarga, mungkin sekolah, dan Ya. kemudian yang lain-lainnya. Kalau misalnya kamu udah set prioritas, itu akan kamu pasti kayak nggak terombang-ambing gitu. Makanya kita harus tahu yang namanya hal-hal yang kita duluin tuh mau yang mana sih dalam kehidupan kita itu penting. Karena kalau enggak itu akan jadi tumpang tindih tuh gitu. Ntar bergaul pengen main sama teman-teman, ntar tiba-tiba pengen aduh tapi nilai gue jelek tapi gue pengen main tapi gitu lama-lama jadi pusing sendiri gitu kan. Tapi kalau ditawain namanya prioritas pasti hidupmu terarah. Nah, aku kasih tips buat kamu ya untuk set prioritas. Kalau aku prioritasnya adalah yang pertama Tuhan, Ya. yang kedua adalah keluarga, Mm-mm. yang ketiga adalah pekerjaan, yang keempat baru pelayanan. Ya. Nah, buat aku pekerjaan kalau aku ya, aku memang bekerja di ladang Tuhan. melayani dalam Ya. kehidupan sehari-hari ke orang tua, ke teman-teman. Tapi itu cara aku men-set prioritiku. Tuhan, keluarga, habis itu pekerjaan, Ya. baru pelayanan. Nah, kalau buat kamu mungkin Tuhan, keluarga, studi, baru Pergaulan. pelayanan. Mungkin part time dulu baru pelayanan. baru Iya, teman-teman iya. gitu kan ya. Semangat ya buat Semangat. kamu yang lagi sekolah ya. Semoga prioritasnya tercapai dan goalsnya tercapai. Oke? Yap. Alright, ini next question nih. Pastor, aku udah temenan dari kecil sama teman aku. Tapi sebagai teman aku nggak dihargain karena dia menyalahgunakan hubungan pertemanan kita. Di saat susah dia sering minjem duit sama aku. Tapi di saat ada duit bukannya tapi ini yang tadi ya. Kayaknya kamu ini nih. Kak, aku saat ini berada dalam pergaulan yang salah. Teman-teman kos aku sering ajak dugem. Oh iya, gitu betul, ya. betul. Iya ya, dan aku tiap malam jadi sering diajak ke Ya. klub malam. Lanjut yang Itu. Coba lanjutin yang. Lanjutin dulu. ke klub malam yang isinya Ya. pemakai narkoba. Ya. Pernah suatu waktu aku diajak mereka party ke klub. Saat itu aku sudah berusaha tolak, tapi mereka tetap maksa. Oke, iya. Hingga di malam itu, oke. aku ikutan pakai narkoba dan ikut diciduk polisi yang sedang melakukan razia. Aku trauma dengan kejadian itu. Iya. Gimana ya Kak cara menghindar dari pergaulan yang buruk? Ya. Ya cara hindarnya ya harus dihindari karena udah ketemu Iya, benar. ganjarannya gitu ya, ketemu ganjarannya.
Betul, Jadi karena itu bahaya banget ya, satu bahaya banget, membahayakan hidup kita gitu ya, membahayakan sekeliling kita juga, itu ngeri banget tuh sampai dirazia kayak gitu kan sebenarnya. iya, makanya mungkin juga Tuhan mau ngajar Ya, sesuatu sama kamu ketika kamu mendapatkan ganjaran ini gitu. Kadang mhm, Tuhan membawa kita kepada hal yang membuat kita jera gitu. Kalau kita pakai map di handphone kita ya, gitu kan, misalnya aku mau dari Bintaro mau ke Kebonjeruk nih, aku mau mhm, syuting way mhm, out. mhm, Aku start dari Bintaro jebret, kita kan jalan tuh. mhm, Nanti terus aku mikir, ah di depan macet, belok kiri ah, belok kiri. Nggak taunya tambah macet, tambah lama, mmm, tambah lama. Tapi Tuhan kita baik, ya, maksudnya selalu ketika kita salah jalan, tuh dipindahin lagi ke jalur untuk sampai ke tujuan. ya, Nah, buat aku, mungkin sekarang kamu lagi ketemu tanjakan yang tinggi banget, atau mmm, jalanan yang sedang berlubang. ya, Tapi itu pembelajaran buat kita untuk kita terus stay on track di dalam firman Tuhan. Karena kadang itu juga termasuk teguran untuk hidup kita, sehingga kita kembali kepada Tuhan. ya, Sehingga kita kembali kepada values-values kerajaan Allah. ya, Dan kita mulai mencari komunitas yang mungkin sejalan dengan kita, sejalan dengan values firman Tuhan, ya, sejalan dengan ya nilai-nilai kerajaan surga gitu ya, sehingga hidup kita juga terus dikuatkan lewat iya. komunitas-komunitas Aku kita setuju itu. banget sih, karena komunitas tuh penting banget dari Mm, karena aku juga punya kesaksian dari anak-anak kita ya yang ada ya, di komunitas kita. Mereka tuh dari komunitas yang mungkin di luaran tuh ya kayak sama lah kayak gini, pernah diajak ke klub malam, dugem dan sebagainya gitu ya. Tapi hidupnya tuh jadi abis dugem tuh kayak matanya bengkak gitu ya, besok paginya mm, tuh bener-bener kayak teler dan segala iya, macam gitu. Dan jadi nggak sehat hidupnya gitu. Tapi kalau udah masuk ke komunitas yang benar gitu ya, aku merasa bahwa mukanya segeran gitu, terus kayak gaulnya baik, terus juga bangun pagi jadi olahraga dan segala macam. Jadi pola hidupnya jadi lebih tertata. Dan teman-temannya juga kata-kata yang diucapkan di komunitas juga saling membangun, saling mendorong. Jadi itu yang juga termasuk dalam pergaulan yang baik gitu, yang dibilang hidup kita jadi meningkat tuh yaitu komunitas-komunitas yang kita izinkan masuk dalam kehidupan kita. dan jangan kaget teman-teman Ya. kalau misalnya teman-teman yang dulu ngajak kamu dugem malah minta diajakin kamu ke gereja. Iya, bisa banget. Bisa banget, karena kita Iya. ngalamin itu. Pertama ada anak-anak kita yang dulunya suka mabuk-mabukan Mhm, dan suka party dan lain sebagainya. Terus dia capek sama hidupnya, dia datang ke komunitas dan pada akhirnya kita doain di situ. iya, Hidupnya berubah, dia cerita tentang masa lalunya dan pada akhirnya dia bilang, iya kak gue capek gue hidup kayak gini. Nah waktu ada di dalam komunitas yang benar, dirangkul dan iya. akhirnya dia bertobat. Dan Mhm. ketika dia bertobat teman-teman tahu nggak? 2 minggu kemudian dia ajak 12 temennya Wow, keren yang dulunya suka banget. ikut clubbing, Iya, ngedrak dan lain sebagainya diajak dan akhirnya buat komunitas bareng-bareng. iya, 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 iya. iya. Justru Dan itu ya komunitas justru yang itu, sehat ya. kamu juga Oke, mungkin bisa mengajak nanti setelah dirinya amin. kita dulu yang diubahkan, yang bertobat. Yes. Nah, mungkin kalau pergaulan, boleh nggak sharing nih tentang pergaulan yang bebas dari ikatan dosa tuh seperti apa sih yang sebenarnya? Pergaulan yang bebas dari ikatan Mhm, dosa. Nah, eh, aku mau baca deh, Paulus iya, pernah ngomong di 2 Timotius 2 ayat 22. iya, Dia bilang begini, sebab itu jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama dengan mereka yang berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. oke, Jadi kita pun perlu bersama-sama dengan orang yang hatinya murni, oke. orang-orang yang mengejar Tuhan, orang-orang yang berseru kepada Tuhan, dan kita perlu mereka juga untuk bisa encourage kita untuk Iya, keluar dari dosa. mmm, Nah, Paulus mau bilang di Timotius itu, jauhilah nafsu orang muda, maksudnya dosa, nafsu apapun iya, itu juga ya. Jauhilah nafsu orang muda, kejarlah keadilan, harus dikejar keadilan, dan kesetiaan, kasih, dan damai bersama-sama. Garis bawah kata bersama-sama. bersama-sama. Jadi pergaulan yang jauh dari ikatan dosa di mana kita punya komunitas yang bersama-sama. Kita Mengejar ini mengejar ya, kesetiaan, iya, kita berseru kepada Tuhan, mengejar keadilan. Karena kita tahu semuanya nggak sempurna, sekali lagi, dalam betul. komunitas itu. Tapi dalam komunitas itu dia bisa saling nguatin. Mmm, Nah, puji Tuhan di komunitas itu kadang kita bisa terbuka apa adanya. iya, Dengan anak-anak yang kita bina, mhm, mereka juga sangat terbuka sama kita. iya, Ketika mereka jatuh, ketika mereka, Kak, gue pengen ngomong, kenapa?
iya gue ngelakuin hubungan seks lagi sama pasangan gue. Dia terbuka sama kita. Karena kita juga terbuka sama dia ketika aku dan Sinta lagi down, lagi drop, aku cerita, guys tolong doain kita ya. Sehingga mereka juga ngelihat bahwa, oh leader gue bukan orang yang sempurna-sempurna amat nih. Mereka harus tahu bahwa kita tuh lagi sama-sama mengejar itu. Betul. Kita lagi sama-sama berobat, kita lagi sama-sama berusaha untuk hidup di dalam bukan hidup dalam kekudusan. Kita bersama-sama untuk hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Itu dia. Makanya perlu sekali dengan komunitas-komunitas yang seperti itu untuk sama-sama nguatin, saling doain, sampai kita sama-sama tumbuh dewasa di dalam kerohanian gitu. Aku sama Sinta kalau lagi lemah juga aku ngomong sama anak-anak yang kita bina. Aku jadi ingat kayak Tuhan Yesus loh. Tuhan Yesus di Taman Getsemani ya, waktu dia sebelum ditangkap, disalibkan, dia ajak beberapa murid-muridnya, Petrus, Yakobus, Yohanes, diajak, yuk temenin yuk, aku pengen berdoa. Tunggu sini ya, aku berdoa ya, please doain aku dong. Dia Alkitab mencatat ada pelempar batu di situ, dia jalan sendirian, dia berdoa di sana, dia balik, murid-muridnya tidur. Terus dibangunin, dia bilang, please doain aku dong. Aku lagi sedih nih, seperti pengen mati rasanya. Itu Tuhan Yesus ngomong kepada murid-muridnya. Nah aku melihat bahwa Tuhan Yesus yang luar biasa gitu, dia mau share sesuatu sama murid-muridnya, apalagi kita pun gak mau jadi orang yang sok kuat. Karena waktu kita jadi orang yang sok kuat, kita akan menghasilkan generasi yang sok kuat. Jadi buat aku, vulnerable, apa tuh? Ya waktu kita rapuh, ya kita kasih tahu supaya ada orang-orang yang bisa nguatin kita. Karena kita gak bisa sendirian. Aku jelasin sedikit lagi boleh teman-teman? Boleh, Aku jelasin sedikit lagi boleh? Nah, waktu penciptaan di Kejadian gitu ya teman-teman ya. Waktu Tuhan ciptakan, baiklah terjadi terang, jadi gelap, siang, malam. Dan ayat berikutnya ditulis begini, Tuhan melihat semua itu baik. Waktu Tuhan menciptakan lautan dan daratan, ayatnya juga ditulis, dan Tuhan melihat semua itu baik. Nanti teman-teman baca di Kejadian 1 itu. Dan Tuhan ciptain semuanya di dalam pasal itu, ayat terakhirnya bilang begini, dan Allah melihat semuanya itu sungguh amat baik. Nah tapi lucunya, serunya ketika di Kejadian 2 ayat 18, firman Tuhan bilang begini, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan memberikan penolong bagi dia yang sepadan. Nah ayat ini sebetulnya nggak ngomong tentang pasangan hidup aja. Tapi Tuhan mau kasih tahu kamu nggak bisa sendirian. Manusia nggak bisa sendirian. Uniknya adalah ini ayat pertama kali Tuhan bilang tidak baik. Lihat deh, tadi bilang baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik. Nah Kejadian 2 ayat 18 bilang tidak baik. Ini pertama kali ayat yang bilang tidak baik, yaitu manusia seorang diri saja. Ini nggak diomongin sama dokter atau dia ngomongin sama psikolog, tapi ini Tuhan yang ngomong. Bahwa kita nggak bisa sendirian, kita perlu satu sama lain. Jadi aku rasa kita perlu orang-orang yang juga mengangkat kita sama-sama. Berdua lebih baik daripada sendiri. Alkitab juga berkata seperti itu. Karena kalau yang satu jatuh, yang lain bisa mengangkatnya. Wow, gitu. Iya setuju banget ya. Jadi teman-teman aku sekalian juga pengen encourage buat teman-teman mungkin yang belum berkomunitas atau masih ngerasa sendirian atau teman-temanku ternyata kayaknya kurang pas buat aku gitu ya. Yuk carilah komunitas yang baik buat teman-teman semua gitu. Carilah lingkungan yang bisa support teman-teman semua. Yang pastinya di dalam Tuhan. Karena kita butuh banget itu. Jadi aku encourage karena kamu gak bisa sendiri gitu ya. Kadang kita harus butuh cerita, kita butuh sharing, kita butuh dikuatin, kita butuh didoakan. Bahkan kita juga bisa mendoakan. Itu tuh jadi kayak hadirat Tuhan tuh jadi lengkap gitu loh, maksudnya teman-teman sefrekuensi dalam Tuhan gitu. Jadi kalau ngerasa sendiri mungkin teman-teman kurang kali ya, menurut aku kayak mungkin masih ngerasa sendirilah di luar gitu, atau mungkin di lingkungan kerjaan nggak semua satu ini sama aku gitu kan. Jadi satu frekuensi gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa cari komunitas yang terbaik lah buat teman-teman semua gitu ya. Oke, lanjut pertanyaan. Halo WA, semenjak ayah meninggal keluarga kami terhimpit dalam masalah ekonomi. Saya sebagai anak pertama jadi tulang punggung keluarga. Pekerjaan saya saat ini kurang membantu keuangan keluarga. Hingga suatu hari ada teman yang mengiming-imingi saya dapat penghasilan instan dengan cara melayani pria hidung belang. Karena pekerjaan itu sekarang saya hamil di luar nikah.
Saya bingung harus gugurin kandungan ini atau tetap dipertahankan. Saya mau bertobat, tapi apa Tuhan mau ampuni dosa-dosa saya? Mohon pencerahannya, Pastor. Ya, aku percaya bahwa Tuhan dia membuka pintu selebar-lebarnya untuk kamu kembali pulang sama dia. Aku percaya Tuhan kita adalah Tuhan yang penyayang, Tuhan pengasih. Ketika kita menyadari, puji Tuhan kamu ada sense itu, sadar bahwa kamu salah, sadar Ya. bahwa ini dosa. Nah, buat aku kamu datang sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan dan bertobat. Karena itu yang Tuhan Yesus lakukan ketika dia ketemu sama pelacur pada waktu itu. Dia suruh bertobat. Ya. Ketika banyak orang mau lemparin dia batu, Tuhan Yesus bilang, siapa di sini yang nggak punya dosa, lemparin dia dengan batu, lemparin dia duluan. Dan pada akhirnya mereka pada balik semua dan dia bilang bertobat, jangan berbuat dosa lagi. Ya. Kamu pun juga, kalau kamu tahu itu kamu pernah melakukan kesalahan, datang sama Tuhan, bertobat. Tuhan Ya. selalu membuka tangannya lebar-lebar untuk kamu. Ya. Dia nggak akan meninggalkan kamu, dia tetap ada untuk kamu, Iya. gitu. Dan buat anaknya itu sendiri, aku rasa jangan gugurin. Karena aku percaya anak itu juga ada, mungkin caranya salah, tapi aku percaya kalaupun itu sudah terjadi, pasti ada rencana Tuhan di dalam hidup dia. Iya. Yeremia 1 ayat 5 bilang begini, sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan aku telah menetapkan engkau, ya kan? Dia bilang begitu. Ya. Itu sebetulnya untuk Nabi Yeremia, tapi apa yang membuat persamaan di ayat itu sama kita? Kita semua lahir di rahim ibu, setuju ya? Nah, yang menarik adalah saya percaya untuk setiap anak yang lahir itu bukan sebuah kesalahan. Kenapa? Karena di ilmu kedokteran, teman-teman bisa Google ini deh, teman-teman pada pinter semua. Di ilmu kedokteran bilang bahwa benih yang berusaha masuk sel telur ibu itu ada 500 juta benih. Artinya ada 500 juta calon manusia yang mau lahir di dunia ini. Tapi Tuhan bilang, aku sudah kenal kamu, aku sudah tetapkan kamu. Sehingga dari 500 juta benih itu, mereka saling kuat-kuatan, cepat-cepatan, sikut-sikutan. Dan pada akhirnya dari 500 juta itu cuman satu, catat ya, cuman satu yang berhasil masuk sel telur ibu. Siapa mereka? Ya kita ini, yang ada di dunia saat ini. Jadi sekali lagi, kita semua yang ada di dunia ini saat ini lahir, kamu bukan kesalahan. Bukan kesalahan. 1:2 buat Tuhan biasa, 1:10 buat Tuhan biasa, tapi 1:500 juta itu Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Nah, buat anak ini juga aku percaya bagaimanapun cara lahirnya. Banyak yang bilang, Kak, aku dari broken home. Tetap kalau kamu lahir, Tuhan pasti punya rencana dalam hidup kamu. Pengguguran adalah ini, seperti memutuskan rencana Tuhan untuk anak ini. Itu kalau pengguguran. That's why ketika anak ini sudah ada dalam kandunganmu, rawatlah dengan baik, bertanggungjawablah, dan ya itu adalah anak yang dipercayakan Ya, setuju Tuhan banget. untuk kamu. Semangat ya, Ya. kita akan berdoa buat kamu. Ya, dan jangan jangan melakukan dosa 2 kali istilahnya gitu ya. Kita udah melakukan dosa, tapi kalau kepikiran lagi menggugurkan itu namanya kita dosa 2 kali gitu ya. Jadi kita belum bertobat. Jadi menurut aku bertobatlah, jadi rawatlah anaknya dengan baik, dengan penuh kasih sayang. Karena dia butuh kasih sayang seorang ibu gitu ya. Dan pertumbuhannya juga harus baik. Jadi mamahnya juga harus punya mental dan pikiran juga yang sehat. Jadi bayinya juga nanti lahirnya sehat gitu ya. Semangat buat kamu teman way out yang di rumah yang lagi ngerasain ini ya. Aku mau berdoa dulu dong buat dia dong, gak apa-apa ya, Oke, sedikit boleh. aja. Yuk kita doa dulu, terutama buat kamu nih. Tuhan, aku berdoa buat saudariku ini Tuhan, aku percaya Engkau mengampuni dia Tuhan Yesus, dan aku percaya Engkau yang memberikan kekuatan di dalam Amin. hidupnya, sehingga dia terus menjalankan hidupnya bersama dengan Engkau. Amin. Terima kasih Tuhan, Engkau peluk dia saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, lanjut. Alright, kita lanjut ya. Kak, saya punya teman yang toksik di tempat pelayanan saya. Ada satu teman yang sering banget bahas gosip artis yang lagi rame diobrolin di medsos. Nah, kami ingin menegur dia karena kebiasaan dia. Tapi agak sungkan karena dia anak bapak Wow. gembala Wow. gereja katanya. Mau menghindar dari dia juga nggak bisa karena dia kakak rohani kita. Kira-kira apa yang harus saya dan teman-teman saya lakuin untuk mengubah kebiasaan dia ya Kak? Ini sebelum kamu jawab, aku tuh kenal juga sama orang-orang yang kayak gini gitu. Kayak Boleh, kamu duluan aja. dia anak dari seorang ya mungkin gembala dan segala macam dan
ngomongnya tuh juga gitu kayak suka ngegosip, Ya. suka apa ya ngomongin orang, terus kayak kalau kesalahan dikit tuh rasanya kayak wah gimana gitu besar banget gitu ya. Dan terus ya banyak hal-hal yang memang mungkin nggak sesuai sama ini aku gitu. Tapi ujung-ujungnya ya kalau kita deket gitu ya, aku rasa nggak apa-apa loh untuk kita bisa bilangin gitu, karena kita sayang sama dia kan, apalagi tadi dibilang kakak rohani. Jadi buat aku itu hubungannya cukup deket. Jadi Ya. nggak ada salahnya juga kok kalau kita tuh bisa mengkritik atau kita bisa Ya. apa ya, bilangin dengan cara yang halus gitu. Karena kan yang Paulus sama Petrus aja dia tegur juga gitu kan saudaranya. Dan aku percaya juga mungkin kakak rohani ini butuh juga loh ditegur sama adik-adiknya gitu. Karena kalau enggak siapa yang mau negur gitu Ya, kan. ya. Jadi kalau aku rasa kalau punya hubungan sih nggak apa-apa ditegur baik-baik dan dengan penuh kasih. Mudah-mudahan dia mengerti. Ya, ya, dan mungkin kalau istilah anak gembala ya tetap juga kita semua anaknya gembala Kristus. Iya betul. Sang gembala agung kita Tuhan Yesus. Jadi itu cuman sekedar jabatan yang dipercayakan, tapi ya kita semua sama sebetulnya. Saling mengingatkan Saling gitu loh maksud mengingatkan, aku bisa ya saling kan. mengingatkan. Halo Way Out, aku seorang wardrobe di sebuah perusahaan media. Seringkali karena tuntutan pekerjaan, aku harus berhubungan dengan klien yang sebagian besar penyuka sesama jenis. Mereka sering kasih perhatian sama aku, sampai aku suka dibeliin barang-barang branded sama mereka. Aku harus gimana ya Kak, di satu sisi aku nggak bisa hindarin mereka karena tuntutan pekerjaan. Namun di sisi lain aku juga nggak mau terjerumus dalam LGBT gitu. Ya. Menghindar jangan, jaga jarak iya. Kalau aku bisa bilang. Karena kita juga tetap harus mengasihi mereka itu semua ya. Kita juga beberapa kali melayani orang-orang yang LGBT, transgender juga. Iya, kita sayang orangnya tapi benci dosanya. Jadi menurut aku untuk seperti ini kamu harus set boundaries untuk diri kamu dan juga klien-klien itu. Kalau dikasih barang puji Tuhan. Tapi kita jangan sampai kita terlalu dekat lah. Makanya menghindar jangan tapi jaga jarak iya. Jaga jarak karena ada yang namanya ini loh, kita tuh bisa tertular karena ada influence itu. Influence. Nah, influence kan tengahnya ada 3 huruf tuh, F-L-U, flu. Kalau kita deket-deket, misalnya aku hacim, nah Sinta akan kena flu. Ya. Flu ini nggak diajari di sekolah, maksudnya nggak tertular gara-gara kita belajar tentang flu, kita ketularan flu. Nggak, tapi karena dekat sama orang yang flu, makanya kita kena flu. Ya. Sekarang kan kita belajar jaga jarak nih, 1 meter ya, jaga jarak ya, supaya nggak ketularan. Nah kita juga menghindar sih enggak, tapi jaga jarak iya, supaya kita nggak ketularan flu itu. Karena ayat yang tadi, your tribe will create your vibe. Ya. Nah penuhi komunitas hidupmu dengan komunitas rohani, komunitas yang sehat ya. Dan kalau dalam pekerjaanmu be profesional aja, lakukan dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi menghindar jangan, jaga jarak iya, supaya nggak ketularan flu. Alright, itu tuh ya teman-teman ya. Oke, ini satu lagi Kakak Wet. Aku terbilang anak baru dalam sebuah perusahaan. Agar diterima dengan baik dengan pergaulan teman-teman kerja, aku sering gabung dalam tongkrongan mereka. Tapi saat gabung sama mereka, seringkali mereka merendahkan teman kerja yang lainnya. Di satu sisi aku sebenarnya kurang suka dengan obrolan mereka. Tapi di luar itu mereka asik. Gak apa-apa gak sih kalau aku tetap dalam pertemanan itu? Ya as long kalau kamu bisa jaga diri kamu nggak apa-apa juga untuk sih. Jangan It's okay. ikut-ikutan Jangan ya untuk ikut-ikutan. ngomongin ya. Untuk ngomongin orang tiba-tiba terkompor ya. Atau Jadi tiba-tiba, seru nih, iya, iya serius emang, loh." gitu. Apalagi Jangan ketika kamu tahu ada sebuah rahasia yang mereka tidak tahu. Itu kayaknya wah mereka kasih tahu kayak ikutan gosip. Iya, ikutan gosip atau juga malah jadi jelek-jelekin mereka juga. Jangan menambah-nambahi gitu istilahnya ya. Ya, buat aku kita ini semua punya kekurangan. Iya, Alkitab setuju. juga bilang bahwa tidak ada manusia yang sempurna. Betul. Tidak ada orang yang tidak berbuat dosa gitu. Semuanya itu nggak sempurna. Cuman karena kasih karunia Tuhan aja kita disempurnakan. Ya. Jadi ya sebelum kita melihat sesuatu yang jelek-jelek di orang lain, yuk kita lihat balok dulu yang ada di mata Iya, kita. betul. Firman Tuhan juga bilang seperti itu. Kita beresin dulu hidup kita udah benar belum, hidup kita juga udah jadi berkat nggak, jadi dampak nggak buat orang lain. Mendingan kita fokus sama diri kita. Ya. Daripada kita juga ikutan jelek-jelekin orang tanpa menyadari bahwa kita juga jelek. Kitanya juga absurd. Jadi mendingan ya gitulah, syukuri dan kita terus
melakukan sesuatu untuk perkembangan hidup kita. Yes, Itu aja betul sih. banget. Alright, teman-teman Way Out, itu episode kita kali ini ya, hati-hati dalam pergaulan. Jadi benar-benar harus milih-milih dalam bergaul gitu ya. Nggak salah kok pilih-pilih dalam bergaul karena itu yang akan efek ke kehidupan kita, setuju ya? Setuju banget. Kalau gitu, ini penutup ya. Terima kasih teman-teman Way Out. See you di next episode ya. Aku Sinta Rosari pamit. Dan juga Marsha Manopo, sampai ketemu lagi. God bless you. Bye.